Sebenarnya luka siapa yang sedang kita hadapi? Alam, manusia, atau iman kita sendiri? Jadi lamun memakai pendekatan sederhana dalam bacaan ayat tersebut, munculna longsor, munculna banjir, itu tuh lain gara-gara bencana alam cek saya mah, tapi bencana manusia. Ini yang kemudian dihubungkan tadi pernyataan Syarif Nasr, krisis, spirituality, dan intelektual. Ini kan berarti ada masalah. Ini teh ajarannya yang salah, gitu kayaknya. Negara nanu salah, lamun make cari kambing hitam ya misalkan. Apa kabar teman-teman semua? Senang sekali saya bisa bertemu kembali di ruang dengar teman-teman. Apa kabar semuanya dan terima kasih untuk kamu. Tuh kamu mau? Oke, kamu juga. Oke, kamu juga telah menyempatkan ya untuk memplay video di YouTube teman-teman dan menonton kami dan juga bertumbuh bersama kami. Di episode kali ini, teman-teman, kita masuk pada season 3 untuk membahas tema tentang ekoteologi. Membaca ulang sejarah sebetulnya ya. Kita akan melihat kembali bagaimana relasi iman, manusia, alam dalam rentan lintas waktu. Kenapa ini penting teman-teman? Karena seringkali cara kita memandang alam hari ini berakhir atau berakar gitu ya. Pada sebuah ungkapan, alam itu hanya sebagai objek eksploitasi atau hanya untuk bisa dimanfaatkan. Seolah dengan membaca ulang sejarah ini kita bisa menemukan kembali gitu ya mandat suci kita untuk merawat tanah yang sering kita pijak. Saya Lutfi Aude pribadi tidak sendiri teman-teman. Ditemani oleh seorang narasumber yang sangat keren, termasuk guru saya dan juga tempat berbincang, ngobrol bareng yang menarik. Beliau dikenal sebagai atlet silat ya, di kancah RW-nya, termasuk di silat lidah. Selamat datang, Kang Rosian Fahmi. Kamana wae? Iya. Hatur nuhun parantos nyempatkeun waktosna. Siap. Di tempat yang sangat indah. Yes. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Studio Art Jehan ya, Jehan Art Center, yang telah memfasilitasi kami untuk berkegiatan mengobrol, untuk masuk pada sebuah ruang obrolan diskusi yang pastinya sangat deep. Kita pancing pertanyaan ini dengan sebuah relasi singkat. Apakah krisis iklim ini diakibatkan oleh kesalahan teknologi atau justru akibat dari kesalahan kita menafsirkan kitab suci dan sejarah beribuan tahun? Kita akan mulai dari Kang Rosian Fahmi. Mangga Kang, kumaha eta teh? Naon eta teh? Nah kan inilah salah satu konsep yang harus kita luruskan teman-teman. Ya. Ini Kang Ami, tapi sebelum ke konteks itu dulu ya. Kang Ami katanya Kang Ami juga sering main ke Jehan. Ada sejarah apa? Seingat saya mungkin saya silaturahim ke Studio Jehan ini mungkin yang keempat selama umur hidup saya. Yang keempat kalinya kalau nggak salah. Dulu waktu zaman-zaman masih era 90-an lah ya, 90-an pertama kali saya silaturahim ke Jehan ini. Ada pameran juga di sini, terus yang kedua kalinya juga sama di event pameran, dan yang ketiganya itu lebih ke silaturahmi personal sebenarnya dengan Jehan. Saya masih ingat makan di teras dekat piano kalau nggak salah, dekat piano sebelah sana itu, makan nasi padang. Dengan beliau tuh ya? Dengan beliau, tetap dengan setelan. Saya lupa antara pakai sarung atau celana pangsi warna putih, kaos putih, kita lesehan makan bareng dengan Jehan.
Dan beliau langsung yang jadi tour guide di studio. Menjelaskan Iya. punya cerita. Ya, setiap karya-karyanya, terus banyak pengalaman yang luar biasa yang beliau sampaikan, dan banyak juga yang masih saya ingat dari obrolan itu. Saat itu saya ditemani sama, lebih tepatnya saya menemani guru saya, Bang Mas Sugiarto, Beki Anes. Bang Anes, Prof Beki ya? Kang Beki yang hari ini dari Prof Beki. Jadi buat saya ini jadi romantisme dan apa ya? Asa naonnya datang ke DT-nya. Wah, keren lah pokoknya mah. Ada gak kejadian-kejadian yang sampai sekarang ingat dengan beliau almarhum, Allah maghfirlah? Di studio Jehan ini ya, momen yang paling intimnya itu ya ketika makan bareng dengan Jehan dengan nasi padang nasi bungkus satu itu. Momen obrolannya saat itu selain ngomongin lukisan-lukisannya, proses-prosesnya, ada yang intimnya itu ketika ngomongin salah satu lukisan beliau tentang apa yang tawaf di Mekah di Ka'bah. Itu sangat intens sampai beliau menceritakan proses bagaimana beliau prepare untuk berangkat ibadah haji dan seterusnya. Bahasa itu luar biasa. Yang saya pahami saat itu, ustadz-ustadz pada zamannya saja belum tentu memahami yang disebut dengan persiapan atau mastatotum sebagai syarat haji. Itu bisa sekeren Jehan menurut saya, karena pemahaman kemampuannya sangat-sangat luas dan sangat-sangat sangat-sangat membumi kalau menurut saya. Jadi dengan segala kegilaan yang Jehan lakukan, justru penuh pengabdian. Dengan segala kegilaannya justru dia butuh pengabdian baik kepada secara basis secara manusiawi maupun secara ilahi. Emang yang Kang Amit tahu, beliau mempersiapkan apa? Yang Ustadz pada saat itu. Saya kan posisinya itu masih kuliah ya, saya masih kuliah, posisinya masih kuliah. Sekarang juga masih kuliah? Masih. Kuliah. Selalu kuliah setiap hari. Kultum. Jadi saya dapatkan itu dari pemahaman Jehan itu, yang bikin kagum itu beliau menerjemahkan, kan syarat haji itu kan mastatotum ya. Bagi orang yang mampu. Bagi orang yang mampu. Nah, rata-rata kan pemahaman orang yang mampu itu kan kadang-kadang ngitungnya hanya sebatas misalkan kuat fisik, kuat pesak. Ya kan? Kadang-kadang hanya berhenti 2 titik itu. Yang penting oleh-oleh. Gitu kan. Plusnya mungkin ya kuat ilmunya juga, misalkan. Dan terakhir misalkan kuat iman, misalkan. Tetap ada itu ya. Nah, kan rata-rata di permukaan itu mainnya di kuat fisik pesak saja. Rata-rata di sana. Sedikit orang yang ngasih advice, misalkan nambahin kuat ilmunya, nambahin kuat imannya, gitu kan. Nah, Jehan itu melampaui 4 titik ini yang saya pahami. Karena beliau menerjemahkan tindakan mastatotumnya itu saat itu, saya ingat betul, dia tuh sampai mempersiapkan pemakaman, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk keluarga dan warga. Nyiapin masjid atau musola yang bisa diaktifasi oleh warga, karena pikiran beliau karena tidak pernah tahu misalkan ketika kita pergi haji bisa jadi kita meninggal di sana. Benar. Nah, pertanyaannya apa yang sudah kita tinggalin, gitu loh. Nah, Jehan itu sudah di level itu gitu, bahkan sampai dia ngitung keluarganya ada berapa orang, harus ada punya kain kafan berapa. Masya Allah. Sampai seperti itu. Jadi benar-benar dia ingin rilis ketika meninggalkan itu ya, benar-benar sudah totally dia sudah memampukan dan memantaskan dirinya dalam banyak hal. Artinya yang saya dapat insight dari seorang Jehan ini tidak hanya bermain di ranah permukaan, tapi tingkat kedalaman nilai-nilai ilahiyah ini beliau keren banget. Spiritualitasnya juga hidup. Wow, benar-benar. Keren. Saya jadi tertarik ngomongin ini, Ngami, karena kita berada di tempat yang sangat indah hari ini ya. Dengan jejak beliau menghasilkan banyak sekali karyanya, mudah-mudahan menjadi ibadah bagi beliau ya. Amin. Nah, sekarang sebetulnya ada hubungannya dengan tadi. Pak Jehan itu tidak pernah lepas dari bagaimana konsepnya, itu tidak pernah lepas dari spiritualitas dan membumi. Ya. Artinya, namanya bukan rendah hati mungkin ya. Sangat sangat ngomongin tentang konteks kesederhanaan dengan besarnya nama Pak Jehan.
Dan di sini juga berhubungan dengan bagaimana dia merawat alam. Ya. Merawat alam. Saya melihat dari ujung sampai ujung sana kan rapih pisan gitunya penataan-penataannya, sampai ada tempat ibadah, tempat nginep dulu mah ya. Ya. Katanya ada Guest house. guest house gitu untuk teman-teman yang datang ke sini gitu. Jadi merawat lukisan juga merawat alam juga katanya gitu, merawat alam. Jadi ada tagline namanya luka alam adalah cermin pilihan kita. Ya. Menurut Akang di mana letak menariknya dari tagline itu? Ya, kalau boleh saya pinjam istilahnya Syed Hussein Nasr, situasi hari ini atau pemahaman modern pada umumnya, kata Hussein Nasr, ada dua hal yang terjadi, yaitu semacam krisis spiritualitas dan intelektualitas. Itu kalau pakai Nasr. Nah, maksud saya pada situasi hari ini, jika dikaitkan dengan tindakan konkret, misalkan Jehan yang pernah saya tahu, misalkan, saya masih ingat obrolan ketika beliau mempersiapkan ada musola, ada apa itu, yang ketangkap oleh saya, lingkungan sekitarnya, terutama urusan tanaman, misalkan, itu harus dibiarkan apa adanya. Nah, artinya beliau dengan segala kemampuannya tidak kemudian menjadi membabi buta lahan yang notabene sudah dia miliki, kuma aing dan seterusnya, rek di kuma-kuma. Beliau tidak memerankan situasi itu. Nah, dengan kata lain, ini yang kemudian menjadi permasalahan situasi kebanyakan hari ini. Misalkan bacaan saya, kenapa misalkan Syed Hussein Nasr menyatakan bahwa situasi modern hari ini adalah krisis spirituality. Krisis spirituality. Nah, ini tercermin pada sosok Jehan misalkan sebagai contoh, saya pikir bisa dijadikan sampling bahwa dengan cara berpikirnya yang gila gitu kan, beliau tidak pernah menafikan sisi spirituality-nya gitu loh. Tidak meninggalkan itu? Tidak menafikan itu. Nah, ini yang kemudian barangkali menjadi otokritik di situasi hari ini, di mana sering orang memisahkan diri antara mana untuk wilayah spirituality, mana wilayah yang lain. Semacam ada dikotomisasi. Padahal kan nyatanya tidak seperti itu seharusnya. Namun yang terjadi hari ini, terjadi dikotomi. Gitu. Wah, misalkan namun urusan soleh mah geus di masjid, urusan salah di pasar gitu. Seolah-olah ada ruang-ruang seperti itu gitu. Artinya kan tanpa sadar orang-orang seperti itu menafikan dirinya bahwa sejatinya yang namanya manusia itu ya makhluk tubuh sekaligus makhluk ruh. Makhluk tubuh dan makhluk ruh. Iya. Nah, sehingga kenapa situasi hari ini terjadi, misalkan deforestisasi, misalkan dan seterusnya, karena ya efek dari diantaranya ya cara berpikirnya, kemudian cara mengaktifasi nilai-nilai imannya, yang ini terjadi dekadensi hingga terjadi dikotomi, pengkotak-kotakan aktivasinya. Jadi seolah-olah ketika pengen aktivasi wilayah-wilayah spiritual itu khusus di masjid, pesantren sekitarnya. Sementara nilai-nilai yang lain ya aktivasinya yang lain. Jadi siga aspek spiritualitas jeung alam teh dua hal terpisah. Padahal ku pajehan mah teu kitu. Nah, teu kitu. Nah, yang menarik misalkan justru ketika teman-teman misalkan UPI misalkan ini ada satu ayat yang cukup menohok yang menurut saya di surat Rum ayat 41. Itu kan di ayat itu ditulisin, sok bacain pi, tayangan pi, surat Ar-Rum ayat 41. Coba. Ar-Rum ya? Ya. Ini menarik menurut saya karena ini kan disampaikan di 14 abad yang lalu. Ya kan? Surat Ar-Rum 41. Yang kerusakan, ya, kerusakan fil barri, kerusakan di darat dan di lautan terjadi akibat perbuatan tangan manusia. Ya. Artinya itu sudah diproyeksikan. Sudah dikasih tahu loh. Ultimatum di ultimatum. Nah kan kebayangnya kalau kita 14 abad yang lalu, ini pada suka sih gak kumaha. Bisa aja lemah anu. Tadi kan ngobrol sebelum ini ngomongnya bahwa metiasa untung dunia. Itu kan peringatan itu sudah ada 14 abad yang lalu. Pun itu kan misalkan ayat itu diturunkan di
pada masa kalau nggak salah perang Badar. Oke. Perang Jadi Badar. Bismillahirrahmanirrahim. Doharo fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kalau ayah tadi tunanya bahwa Ya. memang udah di ultimatum sama itu. Nah, yang menarik ayat itu turun pada masa peperangan perang Badar. Perang Badar. Perang Badar. Tapi ini yang menjadi salah satu ayat yang menjelaskan tentang bagaimana sejatinya tugas seorang khalifah, seorang manusia di muka bumi. Itu betul. Gitu. Nah, jika ngambil ke sana, saya ngebayangin ketika baca ayat itu, kemudian baca asbabun nuzulnya, kemudian lihat sirohnya, misalkan, terus dihubungkan dengan situasi hari ini, gitu kan ya, dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Karena ketika kita ngomongin ekologi, itu nggak cukup hanya ngomongin diri sendiri, nggak cukup hanya ngomongin di negeri kita sendiri, gitu. Adanya keterlibatan satu hal dengan hal yang lain ini sangat possible terbuka. Nah, saya perlahan misalkan ngomongin di ayat ini yang turun di masa kenabian Rasul Muhammad pada saat perang Badar. Ke situasi perang muncul ayat tentang pernyataan bahwa kerusakan di bumi, Iya. baik di bumi maupun di laut, itu adalah Ulah tangan manusia. olah tangan manusia. Yang pada kenyataan hari ini seringkali ketika ada gempa bumi, misalkan longsor, gunung meletus, disebutnya apa? Bencana. Bencana alam. Bencana. Padahal bencana manusia. Lamun make ayat etama. Jadi lamun make pendekatan sederhana dalam bacaan ayat tersebut, munculna longsor, munculna banjir, itu tuh lain gara-gara bencana alam cek saya mah, tapi bencana manusia. Oke. Ini yang kemudian dihubungkan tadi pernyataan Syarif Nasr, krisis, spirituality, dan intelektual. Oke. Kami ada dua perspektif berbeda berarti ya. Kita bukan ngomongin tentang benar dan salah sebetulnya ya. Kan ada beberapa ayat yang mungkin ada perdebatan antara malaikat dengan Tuhan ketika penunjukannya gitu ya, bahwa orang tuh bakal ngasih mandat untuk ngurus bumi. Saking percaya bahkan memuncak bahasa orang mah mungkin mainnya mah meta apal orang lebih apal gitu ya, cek Gusti teh. Ya. Tapi di lain hal justru malah menjadi konteks kerusakan itu. Ya. Ada krisis spiritualitas itu. Jadi sebenarnya akarnya dari mana gitu. Nah, saya membayangkan yang tadi, orang seringkali terjebak pada aktivasi ranah intelektualnya saja. Oke. Tapi abai ketika mengaktifasi ranah iman. Yang sejatinya mengaktifasi ranah-ranah spiritual itu harus paralel dengan mengaktifasi nilai iman. Jangan terpisah dan dipisah. Itu harusnya sepaket. Kenapa? Karena ini akan mengguiding kita memahami bahwa ini semua tuh amanah loh gitu. Alam semesta ini amanah loh gitu. Udah dapat nih puzzle-nya nih. Karena kan salah satu tindakan kritis dalam cara berpikir modern adalah bagaimana kemudian pergeseran pengetahuan misalkan dari kosmosentris ke antroposentris yang kemudian yang menjadi pusatnya adalah manusia. Jadi segala rupa, segala sesuatu yang ada di luar diri manusia itu adalah untuk manusia. Untuk manusia. Kan pemahamannya seperti itu. Ya. Rumusan tadi, efeknya apa? Terjadi eksploitasi terhadap sesuatu yang di luar diri manusia. Bahkan lebih parah, eksploitasi diri sorangan. Kurang gak ngerasa gitu sih sebenarnya. Ya kan, akhirnya eksploitasi bukan eksplorasi. Explore. Nah, ini yang kemudian bagi saya relate. Relate dengan pernyataannya Syarif Nasr tadi. Temuan saya tentang Syarif Nasr memahami spirituality ini bahwa krisis spirituality, krisis intelektual yang terpisah gitu, yang sejatinya modal manusia dengan nalar intelektualnya, dengan nalar imannya melalui spirituality ini seharusnya diaktifasi bersamaan dengan tidak salah terpisah. Kenapa? Karena jika tidak seperti itu, ketika hanya diaktifasi nalar akalnya saja, itu hanya dipahami terjebak pada segala sesuatu di luar diri manusia adalah layak untuk dieksploitasi.
Yes. Kedua, lebih bahayanya lagi ketika dieksploitasi, manusia merasa memiliki, tidak memahami bahwa dirinya adalah pemegang amanah, gitu. Kan salah satu core dari tugas khalifah tadi sebagai penjaga amanah untuk memakmurkan alam semesta, memakmurkan. Efek dari itu semua, manusia akan melihat segala sesuatu itu hanya bersifat material. Ningali gunung, setelah dipeliti, oh ya emas, oh ya anu, oh ada ini, terus digeruk, dan itu dia merasa memiliki itu semua, gitu. Nah, Jadi ekonomi gitu. iya, karena difahaminya segala sesuatu, wah iya piduitan, gitu kan ya. Ngeri. Dan dalam tataran paling sederhana menurut saya, teman-teman mungkin kalau misalkannya kalau jalan-jalan, sok aya spanduk misalkan. Tulisan misalkan anu micen runtah di dia berarti monyet. Oke? Saya percaya ini pasti yang buatnya warlock, warga lokal, ya, yang sudah jengah dengan orang yang selalu buang sampah di sana. Oke? Nah, tindakannya hampir sama dengan negara. Di setiap sungai, misalkan di setiap titik tertentu, negara juga selalu menuliskan yang buang sampah di sini didenda sekian. Tulisannya ngejeblak. Beda pendekatan. Atas nama warlock mah langsung disebut numicen runtah sama dengan monyet. Atas nama negara diberi denda. Tapi anggar micen runtahnya dinyakene. Rek make ancaman negara, rek make ancaman warga. Anggar micen runtah dinyakene. Masalahnya apa? Bisa jadi kalau saya memperhatikan negara, hampir di setiap sudut misalkan nenden, yang buang sampah di sini akan denda. Pertanyaan, ada tindakannya enggak? Ada penegakannya enggak? Tidak terlihat sih. Oke? Tidak terlihat. Paling sejauh ini juga saya tidak menemukan ada tindakan misalkan, bahkan sampai viral misalkan ada orang yang buang sampah kemudian didenda sampai 5 juta, 500 juta dan seterusnya. Dan can aya juga anu jadi monyet. Can aya jadi monyet oke. Nah, artinya ieu timiti aturan nu maha kawasa, aturan negara, nepikeun ka aturan warga teu teurak aing di urang. urusan runtah wae teu teurak. Nya kan uragan teh kan eta ya. Teu teurak eta geus kebal bisa. Rek monyet rek nanaon oge. Teu teurak. Nah, ini kan berarti ada masalah. Ini teh ajarannya yang salah, gitu kan ya. Negarana nu salah, lamun make cari kambing hitam ya misalkan. Dengan kambing hitam udah di pasar ya. Pasar hewan yang Iya. Ya. Karena neluh kali itu. Oleh hayang meuding kali. Ya kan Tuhan atau agama punya aturan tentang urusan, anggaplah misalkan urusan kebersihan. Oke. Negara punya aturan tentang kebersihan. Warga pun punya aturan. Kan di negara Konoha mah rek aturan Tuhan, rek aturan nu maha kawasa, rek aturan negara, rek aturan warga ge Naruto nu apa? Bener. Nah, saya melihat gambaran ini bagian dari dibaca tadi, pakai Hussein Nasr tadi, krisis spiritualitas dan intelektualitas. Kenapa? Karena ya saya yakin misalkan event yang buang sampah di tempat yang sudah jelas dilarang misalkan, kungsi sih kadang ngelebok bagus sekolah gitu. Reabdi mah kungsi sekolah wae mah Reabdi mah da teasnya. Itu di presto. Oke. Yang pendidikan lingkungan pasti aya gitu. Nya tentang lingkungan kayaknya bisa maca lah gitu kan ya. Tidak boleh dan seterusnya. Nah, artinya kan bahkan dengan basis pengetahuan yang dia miliki saja tidak bisa diaktifasi sebagai tindakan real dalam mencintai lingkungannya. Gitu. Oke. Seperti tadi. Jadi benernya bahwa sebenarnya bumi teh sedang terluka dengan beberapa krisis dan tindakan-tindakan itu. Iya, dan dan dinyatakan dalam ayat tadi benar juga bahwa ini ada dong rusak nama ada jelema-jelema kene. Karena salah ada cara nangkepnya gitu. Karena terjebak kepada bahwa dunia ini milik aku gitu kan. Tidak dipahami bahwa dunia atau semesta ini adalah di mana kita hadir di dalam semesta itu tugasnya adalah untuk memakmurkan, bukan menghancurkan. Ada suatu analogi, Kang Abi. Ketika adik saya hayang membeli handphone yang mahal, kan saya merasa handphone mah fungsina, rek nu mahal, rek nu murah,
karena telepon Ya. gitu kan, tukar komunikasi gitu ya. Tapi seharusnya semakin mahal handphone, semakin protek dong kita untuk menjaga hal itu. Karena itu merasa milik kita dan harus dijaga dan mahal kan. Tapi saya lihat mungkin seminggu 2 minggu HP-nya sudah tergeletak di mana aja. Pertanyaannya, apakah karena kita merasa memiliki, jadi kita sewenang-wenang aja gitu? Biasanya nu kitu teh tipikal yang seperti itu biasanya HP-na menang pameulikkeun. Oke, iya sih benar. Hasil pemberian dibeliin sama orang tuanya. Tapi akan beda cerita ketika dia beli sendiri dengan hasil susah payah sendiri. Tadi man 2 minggu nggak pabaletan, 3 minggu paling oke berarti. Oke, pemberian. Jadi ngerasa gimana Kang? Iya, kadang kita salah kaprah dalam ketika memahami pemberian gitu loh. Pemberian dulu nih. Pemberian. Akan beda cerita ketika kita hasil membeli sendiri gitu. Hasil dari keringat sendiri. Kadang-kadang lebih semenang-menang ketika dibere gitu. Lebih semenang-menang. Ah, bae da dibere ieu gitu. Da gege bakal dibere deui, pede pisan maneh. Ya mungkin meureun eta oge yang menjadi Salah satunya landasan. kadinya. Karena intelektual itu ngomongin lebah mana sih sebetulnya Kang? Sebenarnya di intelektual itu lebih kepada kesadaran. Atau spiritual itu lebih kepada aspek pemilik. Ya kan dua-duanya bisa mengaktifasi consciousness, kesadaran. Oke. Baik spiritualitas sebatas knowledge, baik spiritualitas dalam tindakan ritual maupun spiritualitas dalam tindakan nyata. Nah kadang-kadang kan sok dipisahkan. Urusan spiritual mah berarti urusan zakat, sholat, puasa, haji, spiritual gitu kan. Padahal kan kalau masuk kepada yang jauh lebih dalam lagi misalkan, atau bahkan yang sebenarnya itu dalam pemahaman saya, apa sih yang spiritual gitu? Apa sih yang spiritual gitu? Saya pikir apapun itu ada nilai spiritualnya gitu. Dalam pengertian yang sederhana, segala sesuatu itu ya pasti dalam tanda petik pasti ada ruhnya gitu loh. Gini. Kita masuk ke konsep objektifnya lah, bentuknya lah. Saya dengar juga dan saya sering ngobrol dengan Ami bahwa Ami itu kan tidak diam di satu tempat karena orangnya tidak bisa dicancang. Bahkan pemajikannya itu bisa nyancang dirinya ya. Karena alasannya aing nah koda. Cih, mau pemajikan mana? Eta nu eksploitasi. Serau saya sebenarnya. Entah sih, tapi Kang Ami kan banyak sekali pengalaman kami di suatu tempat, di tempat-tempat lain gitu ya. Terus sempat di episode ke-7 kalau nggak salah kita ngobrol mengenai filsafat keliling. Iya. Filsafat keliling. Okay. Kang Ami menemukan beberapa teman yang benar-benar bukan landasan punten, bukan tidak meminggirkan dalil kitab suci atau apa-apa. Betul. Tapi dia langsung objektif. Kang, satu hal pengen lagi deh. Apakah benar sebetulnya? Apakah sebetulnya memang kerusakan alam ini diakibatkan oleh tangan manusia itu sendiri? Realnya ya, kita lihat yang Ami temukan di mana? Kalau saya sih yes. Kenapa? Saya sih yes seperti itu. Karena kadang-kadang yang muncul hari ini adalah ketidakseimbangan, Pi. Ketidakseimbangan dalam mengelola hawa nafsunya. Jika bayang modal di dia, cair sama Yang itu atuh. Nah, cara modal. Ngompol masalah. Nah, kadang-kadang kan orang ketika tadi terjebak kepada rasa memiliki. Efeknya gitu. Nah, efeknya kan jasa ngeunana, Pi. Akan bae dan urang ieu. Da ieu geus dibeli ku urang, kumaha urang we rek kumaha ge. Dah asasi manusia atuh. Itu kan jadi pembenaran. Jadi validasi bahasa hari ini mah. Itu kan. Ini kan tanah saya, gimana saya dong? Mau gimana gitu. Kan jadi mental health. Mental health dari mana? Nah, artinya ketidakseimbangan bahwa bisa jadi orang tersebut tahu bahwa harus ada mungkin dia tahu informasi bahwa harus ada misalkan ramah lingkungan. Dia tahu informasi bahwa yang namanya misalkan isu sampah itu bisa di-recycle dan seterusnya. Tapi kan dengan segala pengetahuannya juga belum tentu semua pengetahuan itu diaktifasi semua. Ya, atuh pasti.
Jadi malah jadi kesempatan ya validasi. Abah edang kayaknya bisa diubah deui jadi sama. Gitu, tiga gitu. Bari teh di prakteknya. Tapi pernah ada kejadian melihat hal seperti itu di Nah, saya justru saya ketemu dengan teman-teman di daerah Garut kalau nggak salah. Saya pernah bercerita, saya lupa lagi orangnya. Ketika melihat situ Bagendit. situ. Oh, Situ Bagendit, Garut, di Garut. Ketika dipenuhi dengan eceng gondok, itu hanya segelintir orang yang kemudian mengaktifasi ketika banyak orang menganggap eceng gondok itu adalah tanaman liarnya. apa namanya, bahkan sampah. Karena menutupi ruas danau, hanya sekelompok orang yang kemudian mengaktifasi si eceng gondok ini menjadi bahan kreatif gitu. Jadi tas lah, jadi dompet lah, jadi tikar dan seterusnya, ya kan? Yang notabene bisa jadi yang punya informasi bahwa alih fungsi yang orang bisa bilang sampah buat kita adalah berkah, bisa jadi informasinya mas sarua, sama-sama pakai smartphone, sama-sama pakai YouTube, nonton misalkan, informasinya mas sarua di dunia kene. Tapi kan bagaimana kemudian mengaktifasi dari berbasis media informasi ini menjadi sesuatu hal, ini tidak setiap orang ada di makom itu loh, Pi. Tidak ada di makom itu. Misalkan kita yang sehari-hari minum, misalkan saya sering bilang ya, orang yang selalu ngasih air minum dengan seperti ini biasanya adalah orang yang males. Nah, tantangannya naon? Kalau remu mah wadah. Nah, piring yang saya piring iya, plastik. Sekali buang. Terus aya piring rotan. Nah, artinya ketika banyak sampah gara-gara jelema loba nu males. Penyakit malas. Jadi saya bisa ngasih masukan ke rumah sakit bahwa harusnya ada ruangan khusus untuk orang sakit malas. Waktu loba itu di rumah sakit serius. Dan efeknya Pi, hampir ketika saya masuk ke pelosok sekalipun, lamun disuguhan teh geus teu make cangkir, geus teu make gelas deui. Make cup plastik yang sekali buang. Sampai di pedalaman sekalipun hari ini jadi seperti itu. Gelas gitunya ya cup plastik. Kan gelas makan kaca. Yang plastik. Cup plastik. Di suguhan tuh ya air minumnya air dari dalam cup. Di warung-warungnya lamun beli seperti kopi. Itu semua. Itu kan salah satu sisi simple sih ya misalkan ya. Tapi kan kadang-kadang aktivasi nalarna teu dipake oge, tidak sepenuhnya dipake. Dan rata-rata ngejarang udah ngarah simple, ngarah teh kudu kukumah wadah deui dan seterusnya. Ya kan meureun zaman serba cepat sekarang mah. Ami. Nya eta mah kan bahasan siga kieu. Upi kan ngajar. Kamu ngajar ke budak SD misalkan, ke budak SMP misalkan. Budak SMP, budak SD ayeuna mah atau bahkan budak SMA ayeuna mah jelemana kieu nya. Mental strawberry pisan ya dan seterusnya. Ya sih ngomongkeun batur. Tapi pertanyaan orang kan jadi siga kieu, nu ngajarna saha? Kan maneh. Jadi pertanyaan orang yang menciptakan generasi jadi mental ngagampangkeun mental strawberry misalkan pada umumnya atau apapun itu saha kan maneh nu ngeunahan oge nu ngegedingna kan urang. Tapi da di RPS eta teh sebenarnya. Nah, artinya ketika kita geser lagi kepada masalah eco-spirituality, nah jangan-jangan ini udah bukan lagi ngomongin kurikulum gitu loh, Pi. Udah bukan sekadar ngomongin kurikulum, tapi pada tindakan nyatanya sekalipun, baik guru maupun sebutlah siswa, memang selalu berjarak dengan ranah itu gitu. Karena berhenti di ranah knowledge gitu. Hanya berhenti di ranah informasi gitu. Itu problemnya. Jadi seolah-olah baik dari mau urusan sekolah, gesek di sekolah, dari mau urusan imah kewe di imah gitu. Pemisahan-pemisahan ini seperti yang normal-normal saja gitu. Ini nyambung dengan konteks sebetulnya ekonomi ya. Ekonomi dan gaya hidup. Nah, orang nyambung karena surat Arum Opatiji tadi. Saya membayangkannya dihubungkan dengan tadi. Kan ayat tentang lingkungan sebutlah ya kan? Ayat sering dikutip lah. Tentang lingkungan, tapi muncul pada situasi perang. Ayat itu. Di perang Badar. Nah, sebelum saya masuk ngomongin ayat itu diturun pada masa perang Badar itu,
ada sistem budaya, Pi. Oke. Ada sistem budaya di mana orang Arab pada saat itu terbagi pada dua klan besar lah, sebut seperti itu. Satu klan yang mereka para penyembah berhala, kaum pagan, misalkan. Satu ada kaum yang Ibrahimiyah, oke, agama Samawi. Baik mereka yang Nasoro maupun Yahudi, dalam kemudian mereka Islam, misalkan ya, ada tiga ini. Nah, dunia pada saat itu di masa Jazirah Arab yang terbagi menjadi klan Samawi dan pagan, yang menjadi corong dunia itu ada dua negara adidayana teh, Romawi dan Persia. Oke. Romawi dianggap sebagai perwakilan Samawi. Karena mereka yang kemudian melanjutkan agama Isa al-Masih. Isa alaihissalam. Mana Romawi? Romawi. Oke, Romawi. Ya. Ada irisan dengan Samawinya. Sementara Persia ini yang pagan. Penyembah berhala, misalkan seperti itu. Nah, di Jazirah Arab saat itu pada masa Rasul Muhammad, jadi lamun keur aya perang Romawi jeung Persia, misalkan Romawi alehir. Caririk lah no orang Nasoro yang Yahudi termasuk orang Islam. Anjir, ibarat aing aleh euy. Padahal bisa jadi keyakinan mah beda. Tetapi hanya sesama Samawi. Nah, anu mulak cangkeng. Kaum Quraisy dan para penyembah berhala. Oh, tingali tuh balad urang wae anu nyembah berhala. Jago perangna jaragoan, maneh nu mawa kitab eleh cenah. Ini jadi sehari-hari di sana pada masa itu. Oke. Nah, kedua yang ingin saya sampaikan ini secara efeknya karena politik nyambung. Nah, pertanyaan tadi, kenapa ayat tentang lingkungan muncul pada masa perang? Cik, lamun perang resource butuh apa aja? Wah, banyak sekali. Maksudnya kan teringat Resource peperangan butuh apa aja, Pi? senjata. Oke, apalagi, Pi? Senjata mental. Apalagi, Pi? Ulah ngomongin perang. Maneh mun hayang imah we butuh naon wae? Butuh pasir, butuh batu, butuh kayu, butuh bambu, butuh banyak orang. Artinya harus full energi dong. Apa kabar dengan perang? Cik, lalu bahan baku ini dari mana, Pi? Untuk memenuhi bahan baku jang perang nih di mana? Nyokotan di mana? Gesik di Cimalaka. Genteng, kan aya gentengisasi hari ini. Gentengisasi nyokot di Jatiwangi misalkan. Palaponisasi. Bata nyokot di Wanaraja, di Garut misalkannya. Tuh, kebayang tuh, hanya untuk bikin rumah saja, kamu harus terhubung dengan sejumlah wilayah dengan resource-nya yang ada. Butuh gesik, kudu ka orang Tanjung Sari. Butuh bata, butuh ka orang Garut. Oke, butuh awi, butuh ke orang Ciamis jeung orang Sukabumi misalkan. Butuh kenteng ke orang Jatiwangi. Eta jangan nyeun imah hungkul maneh. Ieu kumaha apa kabar jang peperangan anu skala besar, Pi? Mungkin tuh akan terjadi eksploitasi alam. Pasti. Ngelamun kitu mah. Artinya, saya melihat ini ada irisan dengan kebijakan politik, baik secara dalam negeri maupun skala global. Berarti memang ekonomi jeung gaya hidup artinya kerusakan muka bumi ini adalah bagian dari jangan-jangan agenda global. Termasuk agenda lokal. Ya maksudnya teh kan konsepnya memang geus halus gitu pahaminya dengan go green teh sebetulnya. Tapi tidak selamanya hijau itu enak gitu. Ya kan ayeuna oge kudu nya gitulah. Oke. Nah, artinya tapi saya melihat bahwa kita nggak bisa sendirian gitu ya. Misalkan Upi dengan teman-teman misalkan, hayu orang hayu peperakan gitu kan ya. Itu harus kita lakukan. Orang jadi merenung, orang balik wae gitu nya gitu. Soalnya kan lemur maneh ka kemari longsor. Matakna dari mana dulu sih sebenarnya Kang sebetulnya? Ada tanggung jawab moral sebetulnya ya. Ya kan tadi konsepsi dan pemahaman kesadaran bahwa urang teh di dieu teh ngan saukur ngaliwat hiji. Masya Allah. Aduh bos orang geus kitu. Ngan saukur ngaliwat kayaknya bakal naon? bakal lewat. Kayaknya bakal ngalewat deui. Artinya memahami bahwa kita ini adalah musafir gitu loh. Iya. Kita nggak akan pernah hidup selamanya di sini. Tapi kita satu sisi kita juga punya keyakinan bahwa
bahwa akan ada generasi yang lain yang akan mengisi. Berarti skalanya individu sebenarnya. Iya, dari mulai skala individu. Jadi bahasa orang mah lakukan dari apa yang ada. Bahkan bisa jadi lakukan dari sesuatu yang tidak ada. Contoh. Contoh. Gitu. Contoh gitu. Ya, terus Maksud orang itu kan konteks nanti kan misalkan dalam konteks pendidikan misalkan dalam konteks pendidikan. Dan ini menjadi basis yang paling krusial menurut saya. Oke. Kan hari basis ibadah mah apalagi pemahamannya sempit. Jumahan saminggu sakali. Ya, sekolah mau ngapoe. Iya. Artinya indoktrinasi dalam urusan kesadaran spirituality lebih gede sebenarnya di sekolah. Di sekolah. Nah, di masjid mah misalkan seminggu sekali. Lagi lalaki unggul. Atau lalaki unggul, bari eta ge mun teu sare. Itu orang mah. Orang mah nyewa HP. Ya kan belum lagi ya di agama-agama lain juga kan rata-rata pertemuan itu kan seminggu sekali rata-rata. Jadi kalau ngomongin efektivitas indoktrinasi dalam pemahaman membangun kesadaran ekospirituality ya sebenarnya paling ideal di sekolah gitu. Tetapi ya sekolah yang seperti apa yang bagaimana ini yang harus kita lanjutkan gitu. Karena selama konsepsi sekolahnya sendiri pendidikan termasuk di rumah terutama itu tidak diperkenalkan, tidak diaplikasikan, tidak dilibatkan itu omong kosong gitu. Omong kosong Sen. Sehingga yang dimaksud oleh sama Sen Nasr tadi tentang urusan krisis spirituality, krisis intelektual itu nyata adanya. Nah, kalau pakai Sen Kutub misalkan di antaranya ya urusan kemampuan mengelola hawa nafsu. Gaya hidup teh di antaranya gaya hidup. mengelola hawa nafsu. Ya gitu. Itu sering terjadi di orang sebetulnya dalam skala individu maupun ya dengan ya, bahkan skala komunal, skala global pun ya sama. Nah, itu Kang Ami, kalau kita bergeser sebetulnya ya, bergeser dari konteks iklim mungkin atau kerusakan alam akibat ulah tangan manusia tersebut. Orang jadi berpikir bahwa jika bumi ini bisa bicara. Pesan apa yang mungkin dia katakan kayak gitu? Kan ini bisa dilihat juga Pi dari urusan cara melihat alam. Karena kata Said Kutub ini juga dari efek dari pola komunikasi manusia dengan alam ini sangat berpengaruh. Oke. Kalau pakai Said Kutub bisa paham. Karena Said Kutub menggarisbawahi ini ada pola komunikasi yang kurang tepat antara manusia dengan alam. Contoh gambaran misalkan walungan, sungai misalkan. Rata-rata rumah di sekitar kita yang ada di sungainya itu membelakangi atau menghadap sungai. Membelakangi biasanya. Rata-rata membelakangi. Ketika membelakangi, tindakan konkretnya bakal seperti apa? Mereka akan menganggap sungai itu sebagai apa? Wah, pemicenan. Kalau membelakangi. Tapi kalau dihadapkan sungai itu adalah memahami sungai adalah kehidupan, dia akan membelakangi, akan menghadapi. Dia akan menghadap ke sungai karena dia akan menganggap sungai sebagai sumber kehidupan. Nah, ini yang kemudian digarisbawahi hari ini. Jadi nilai-nilai sakralitas yang bagian menurut saya itu adalah turunan dari baik secara nilai-nilai spiritualitas maupun secara intelektualitas, ini akan muncul sakralitas. Ini yang tidak terejawantah dalam tindakan hari ini. Yang difahami sama Said Kutub menurut saya, ini gagalnya komunikasi manusia dengan alam. Kan justru kalau manusia-manusia lama, zaman dulu yang namanya sungai adalah sumber kehidupan, ada nggak yang membelakangi rumahnya? Nggak ada. Karena kenapa? Karena memahami ini adalah kehidupan. Tatangkalan muasa penuhnya menuar ini. Menuar bahasa Indonesia naon? Menebang. Menuar pohon. Pohon. Nah, dan radikalnya jika menggunakan pendekatan spiritualitas Islam misalkan dihubungkan dengan urusan ekologis, urusan ekospirituality. Lihat dalam etika berperang dalam Islam. Kaci itu menebang pohon sembarangan. Teu kaci. Kaci itu misalkan menghancurkan sungai atau misalkan menghancurkan mata air dan seterusnya.
fasilitas umum, rumah, anak kecil itu dalam praktek etika perang Islam tuh nggak boleh sama sekali menghancurkan even bangunan yang namanya fasum, misalkan rumah sakit, rumah ibadah, dalam yang saya pahami etika dalam berperang. Kenapa saya mengambilnya etika berperang? Saya ambil menjadi satu referensi tentang isu lingkungan. Kan rata-rata mun jelema geus perang kan kalap rata-rata. Siga UPI diajar gelut, pencak silat di mana-mana, kan geus gelut jeung preman mah teu geus teu make jurus. Sagala dirawel. Pohoe jurus teh kabeh. Nah, situasi perang saya bayangkan seolah-olah manusia bisa menghalalkan segala cara. Gimana caranya supaya menang dan seterusnya. Gimana caranya dan seterusnya. Akhirnya kan tergaut dieksploitasi kabeh kayak gitu. Nah, cara melihat ini yang kita butuhkan hari ini. Lihat sungai bukan lagi difahami sebagai tempat pembuangan. Lihat lagi sungai sebagai sumber kehidupan. Tong boro jelema lau pae nu hirup anu disusukan. Asli Ya. Dulu mah harerang resep sih. Minimal impun-impun wae mah meunang atuh, betok-betok wae mah meunang. Aya nama betok wae. Betoknya Lauk. Ayo betoknya lah. Kurang ulina jauh. Naon. Misalkan, yang paling kecil aja misalkan dalam etika Islam ya, misalkan. Tidak boleh pipis di air kubangan air. Air diam. Air yang diam. Tidak boleh pipis, misalkan tidak boleh pipis di tempat pepohonan misalkan. Oke. Itu hal sekecil itu kan tina ajaran Islam yang saya pahami, itu diajarkan. Artinya kenapa? Logis pisan. Sebab misalkan pohon-pohon besar pada masanya nepikeun ka ayeuna oge, kasih dipake ngiuhan. Tapi kemudian dikihan, bakal jadi tempat pangiuhan deui moal. Nya moal lah. Da bohang seureun. Nah, kabayang dalam etika Islam itu dipakai di semua ranah, dipraktekkeun teu sekadar urusan berbasis knowledge, tapi dipraktekkan. Nah, artinya hal sederhana tadi, pipis sembarangan aja nggak boleh, misalkan nebang pohon sembarangan aja nggak boleh, bahkan meludah sembarangan. Ya itu juga nggak boleh. Bahkan ada keterangan yang lebih keren lagi menurut saya adalah menanam pohon itu kebaikannya melampaui sekadar membangun masjid. Oke. Gede oge pahalana berarti. Iyalah, karena tidak hanya untuk diri sendiri. Nah, problem situasi hari ini ketika manusia modern hari ini, ketika mereka berspiritual dan seterusnya, rata-rata motif yang saya temukan ya, rata-rata hanya sekadar untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Egois gitu. Ini yang saya temukan ya. Yang penting orang asup surga gitu. Tanpa peduli entah itu pohon itu harus ditebang, tanpa peduli apakah itu sampah itu di mana saja, tanpa peduli misalkan memikirkan bagaimana solusi dengan segala ketidakseimbangan hari ini. Yang penting mah orang jadi jelema soleh, orang asup surga. Beres. Nah, ini yang tadi dibilang sama Nasar. Krisis spirituality dan intelektual nyumbangna ka dia. Artinya kadang-kadang spiritualitas hanya ngedirect orang hanya untuk menyelamatkan dirinya sendiri, seperti hanya intelektualitas hanya ngedirect agar dirinya pintar sendiri. Kang Ami dengan banyak sekali cocok logi, bukan kok cocok logi sih. Dengan banyak sekali referensi yang tadi Kang Ami kutip, sebenarnya saya udah masuk pada konsep pertanyaan media sosial sebetulnya ya. Saya sempat merekam beberapa pertanyaan dan ada hal yang menarik ketika saya riset mengenai teologi sebetulnya ya. Jadi relasi hubungan antara iman, alam dan manusia ini di sini. Di sini ada pertanyaan. Kalau kita bicara luka bumi sebenarnya luka siapa yang sedang kita hadapi? Alam, manusia atau iman kita sendiri kata? Luka kita sendiri, iman kita sendiri yang luka. Iman kita sendiri. Dan akarnya pemisahan itu tadi ya ternyata. Dari mulai pemisahan, dari mulai keengganan dalam mengaktifasi nalar, dalam mengaktifasi iman, ini jadi masalah besar. Oke. Karena bisa jadi suatu kesalahan itu dilakukan, disebut digadang-gadang, wah eta geuningan jelema anu kahaji unggal waktu oge geuningan korupsi misalkan. Geuningan eta nu digeus profesor doktor oge anggar geuningan ngaruksak bumi misalnya. Korupsi ge dimaafkan. Nah, dan seterusnya. Artinya memang tidak cukup gitu hanya sekadar urusan consciousness atau kesadaran di ranah spiritualitas saja. Seperti hanya tidak cukup hanya sekadar kesadaran di ranah intelektualitas saja gitu kan.
garis besarnya makan kata kutub lagi yang lain adalah bagaimana menghadirkan nilai-nilai keadilan yang kita pahami dalam tindakan menjaga bumi. Gitu kan? Kenapa harus ada sampai level menjaga dalam pengertian memakmurkan alam semesta? Balik lagi kepada konsep awal. Manusia itu sebagai khalifah yang diberikan amanah dalam memakmurkan alam semesta. Tapi nah hanya Bang Amin. Loba nu poho. Ente. Hal yang dijaga malah justru leungit loh. Urang tanya ningali hewan aja sekarang yang dilindungi hampir punah. Nah hari itu dilindungi domba, sapi di tiap tahun nanti kurban di potongan. Ya itu. Karena kan ada basis syariat yang tidak pernah lepas dari sang pemilik hakikat. Gitu. Jadi kenapa Allah menyariatkan udah aja yang disembelih mah misalkan domba dan sapi misalkan. Karena kan ada aturannya juga. Kamu harus mengelola dua hewan itu. Kan dalam Al-Quran itu ada 4 pasang hewan yang dianjurkan untuk kemudian dikembangbiakan. Dikembangbiakan? Oh, dikembangbiakan. Ada itu, ada. Kalau nggak salah sapi misalkan itu berpasang-pasangan, domba biri-biri itu ada diperintahkannya. Nah artinya nyanda karena boga lakon teh kan tahu apa yang akan terjadi gitu kan lah. Akhirnya itu disyariatkan. Sementara yang lainnya itu adalah semacam namanya cik kurang diberi ieu tester kumaha rek dikumahakeun. Ngetes mana diaktifasi tuh nilai sadarna, mana diaktifasi tuh nah berarti nilai imanna gitu. Mulai dari kesadaran dulu. Luka sebenarnya manusia yang sedang terluka ya. Jadinya krisis moral, krisis. Ya kalau udah ngomongin krisis spiritualnya efeknya seperti hanya krisis intelektual ya krisis moral. Kebentur dipakai. Oke. Kang Ami, sebenarnya sudut pandang Rumah Tumbuh mengenai konteks teologi atau katakan ekoteologi ini berakar dari luka bumi yang sejatinya memang harus kita ajar. Kalau tadi memang saya susun pajal-pajalnya dari mulai kita cerita tentang studio ini dan pengalaman Kang Ami gitu ya mengenai almarhum Kang Jehan, beliau yang sangat membumi spiritualitasnya sampai menyediakan ini sampai titik di obrolan terakhir ini ngomongin tentang bagaimana kita menyadari sebetulnya bahwa sebenarnya yang sedang terluka itu adalah kita. Ya, tindakan konkret nama teman-teman Rumah Tumbuh bisa melakukan tindakan konkret, misalkan kolaborasi dengan pengelola Tahura. Oke. Karena yang saya tahu di Tahura itu ada program pembibitan pepohonan, misalkan kita bisa ikut dan bisa kita sambil mengajak teman-teman yang lain melakukan proses pembibitan, gitu kan ya. Terus ya itu nanti bisa nyambung dengan proses-proses yang lainnya. Kita cari tahu data mana sih wilayah anu geus barotak misalkan konserna karena urusan pepelakan. Belum lagi misalkan bisa jadi Rumah Tumbuh misalkan memilah atau memilih kira-kira daerah mananya yang bisa diaktifasi sebagai portofolio misalkan warga yang sadar sampah misalkan. Saya pikir butuh tindakan-tindakan konkret seperti itu, tidak hanya di atas media seperti ini gitu. Ya mungkin nanti jadi masukan ya. Iya. Dan pemasukan. Dan iya, sangat mungkin karena pasti akan apapun bisa dimonetize. Apapun bisa dimonetize. Nah, kenapa? Karena lagi-lagi misalkan yang saya tahu misalkan Mas Jihan itu sang maestro ini dalam membangun ini semua tidak pernah lepas dari melibatkan orang sekitar. Ya, itu yang menariknya tuh gitu. Ya, nah artinya kan bisa jadi misalkan bisa jadi Rumah Tumbuh yang kolaborasi dengan teman-teman di Studio Jihan ini misalkan mengaktifasi pepelakan, misalkan ulah ngomong jauh-jauh lah, misalkan se-RT-eun heulaanan misalkan urusan pepelakan, urusan aktivasi sampah dan seterusnya. Akhirnya ya bahwa hadirnya Rumah Tumbuh bersama Studio Jihan bukan NATO gitu kan ya. Tapi dengan syukur ngomong unggul gitu kan ya, jeung prak-prakanana ketika ngomongkeun eco-spirituality apapun itu namanya gitu kan ya. Karena saya percaya ketika generasi-generasi hari ini entah itu di level TK, SD, SMP, SMA
ketika yang membersamainya adalah orang-orang yang memiliki kesadaran ke arah sana, saya yakin mereka juga akan kenal dan dikenalkan, bahkan dilibatkan dalam ranah itu. Nah, seringkali situasi hari ini, makanya kemudian kenapa saya bilang, ini yang harus diboldain adalah lembaga-lembaga pendidikan nih. Kenapa? Karena ini urusannya kan dengan urusan legacy. Bagaimana kita melegasikan situasi kondisi hari ini ke generasi selanjutnya. Apakah akan membiarkan seperti ini atau bagaimana? Nah kan, ranah atau lembaga pendidikan menjadi salah satu wilayah yang cukup pantas untuk dibangun kolaborasi. Gitu maksud saya. Tinggal tindakan aplikasinya yang mana. Jangan sampai bahwa nilai-nilai spirituality hanya berhenti misalkan di masjid. Nilai-nilai spirituality hanya berhenti di tempat-tempat ritual semata. Gitu. Sementara ada cara pandang yang harus diselamatkan, bagaimana misalkan bahwa dulu pada masanya sempat orang menganggap bahwa orang yang mengagung-agungkan pepohonan sama dengan musyrik misalkan. Padahal kan bisa jadi ini adalah cara pandang masa lampau atau pada orang sekitar memahami bahwa inti nama ini pepohonan jangan sampai ditebang misalkan. Cuman bahasanya bahasa mitos mungkin. Cuman bahasanya bahasa filosofis gitu. Bukan, lebih ke kearifan lokal gitu loh. Identity. Iya, identitas lokal aja. Tapi kan intinya mah untuk menjaga habitat alam semesta gitu. Oke. Akhirnya nilai-nilai sakralitas itu seolah-olah sesuatu yang sakral itu hanya milik misalkan komunitas tertentu. Nilai-nilai sakral itu hanya milik agama tertentu. Karena terdikotomi seperti ini, iya mah ada wilayah sakral bebas gitu. Tapi saya pikir, apa sih nggak sakral hari ini? Pada dasarnya kabeh sakral sebenarnya nama gitu. Pertanyaannya sedikit menggelitik sebetulnya. Apakah kita Geli dong. Ente. Sebenarnya kita udah masuk pada sesi terakhir Kang Ami sebetulnya. Tapi saya ingin coba menagih, bukan closing statement atau mungkin menjadi akhir dari percakapan. Saya ingin percakapan ini terus bertumbuh ya, seperti visi rumah tumbuh. Ya, kita ngomonginnya konteks apakah kita masih bisa disebut spiritual, maksudnya orang yang berspiritual gitu ya. Kalau akhirnya kita bersujud ibadah tapi balik di masjid orang micen plastik di mana wae gitu. Terus juga bisakah kita disebut sebagai makhluk spiritual gitu ya maksudnya. Kalau kita lebih peduli pada bangunan-bangunan pencakar langit dibanding hutan-hutan kita yang harus rimbun. Saya tidak akan melihat sesederhana itu dan juga tidak akan menyederhanakan dengan menyatakan bahwa orang-orang yang lebih mencintai beton itu sama dengan tidak spiritual ketimbang orang-orang yang lebih mencintai tanaman itu jauh lebih spiritual. Saya pikir tidak sesederhana itu. Tapi intinya adalah bagaimana misalkan kita bisa bersikap adil. Kuncinya itu, Pi. Oke. Karena kalau kita tarik misalkan, saya juga kadang-kadang merasa zolim nih misalkan. Ternyata rumah yang saya tinggali itu dulunya adalah kebun kangkung. Dan bisa jadi rumah yang kamu tinggali hari ini dulunya adalah misalkan kebun awi. Artinya kamu sendiri dalam tindakan pribadi kamu sudah mengalihfungsikan lahan yang sejatinya ada di sana misalkan. Ya kan? Nah artinya saya tidak akan serta-merta menyatakan bahwa orang yang begitu mencintai betonisasi itu mereka tidak spiritual misalkan. Dan orang yang di mahna tatangkalan unggul jauh lebih spiritual, enggak juga gitu kan. Tapi kata kunci adalah bagaimana kita sejatinya bersedia bertindak adil pada alam semesta ini. Dan kita jangan pernah mengkhianati bahwa diri kita adalah sang pemegang amanah. Oke. Sangat menarik sekali Kang Ami. Berarti tidak sesimpel ini. Masih banyak sebetulnya ya tugas. Tugas kita sebagai manusia, sebagai khalifah diberi kepercayaan oleh Tuhan langsung untuk mengurus, untuk mengayomi, merawat gitu. Tidak cukup hanya karena narasi saja. Tapi sampai pada tindakan. Teman-teman, rumah tumbuh, mangga silakan Kang Ami di SBH kopi oke. Oh, SBH panitia we. Kami tidak ada lagi kata syukur dari saya dan dari tim, mungkin mewakili tim semua. Itu kata Al-Qaradawi. Al-Qaradawi, oke. Syukur yang terakhir. Jadi kenapa banyak terjadi eksploitasi?
Kenapa banyak orang kemudian tidak bisa mengelola kemampuan hawa nafsu? Karena ketiadaan mensyukuri. Lebih sering mensyukurin. Oke, teman-teman, tepuk tangan untuk kami. Saya mengucapkan banyak terima kasih dengan banyak sekali input yang harus saya Dan saya akan nunggu aksi dari rumah tumbuhnya apa. Saya akan nunggu Kang Ami untuk membaca ulang sejarah. Bukan berarti kita terjebak di masa lalu, Kang Ami ya, tapi agar kita tidak tersesat menuju masa depan. Yes. Itu adalah pesan dari Kang Ami yang tadi di WA ke saya. Dan juga teman-teman, mungkin dari kami sahabat damai dan sobat tumbuh ingin berdamai dengan hati sendiri, untuk harus berdamai dengan hal yang lain juga gitu maksudnya. Yang berarti syukur tadi gitu ya. Nah, jadi inti nama bersegera tumbuh dengan melibatkan ruh biar kita mudah memberikan pengaruh dalam kebaikan. untuk itu kuduna kula anu kitu kan aya neraka nu diciptakeun untuk korban lu. Neraka well. Eta lain sih gitu kan. Oke, atuh urang teh closing. Sangat menarik teman-teman. Terima kasih Kang Ami. Jazakallahu khairan katsiron telah mampir di tempat indah ini. Mudah-mudahan menjadi amal baik, mudah-mudahan menjadi ibadah bagi kita semua dan sharing bagi kita, dan kita tidak memaksa teman-teman untuk menjadikan referensi utama dari obrolan kita. Teman-teman bangga silakan presentasikan lagi gitu ya, persepsikan lagi menurut keyakinan dan kecepatannya masing-masing gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wow.